Oke, oke, jadi kali ini gue melanjutkan mengenai pembahasan bab 5, yaitu dengan adanya latihan soal. Seperti biasa gitu ya. Hampir mirip dengan soal-soal persamaan, tapi menurut gue ini lebih sulit dari soal-soal persamaan sebelumnya kayak gitu. Karena di sini kita itu mencari himpunan solusi gitu, yang ditentukan gitu. Ada yang titiknya bolong, ada yang titiknya enggak gitu kan. Kita menulis adanya himpunan solusi pemecah masalah dari yang dipermasalahkan gitu ya, dari persoalannya gitu. Jadi terkadang satu soal itu ngerjainnya lama gitu, tapi bakalan ada tips nanti ketika menjelang UTBK kembali gitu ya. Oke, jangan khawatir. Kalau emang bisa sih terkadang tips itu nyelip ketika lu lagi lihat orang ngebahas soal gitu, jadi kayak kayaknya bisa deh dikerjain secara cepat kayak begini gitu. Itu bisa gitu kalau bisa gitu ya intinya. Jadi aduh ribet ya, belum potong rambut. Oke, kita langsung saja. Nah tuh sip. Di soal nomor 1 ya, di soal nomor 1 ini kita juga memakai materi eksponen gitu, materi kuadrat, materi perpangkatan, jangan kuadrat itu 2 gitu. Oke, jadi langsung saja gitu ya, kita tulis dulu di sini persoalannya. 243 x kuadrat min 5x plus 14 gitu ya kan. Ini ada beberapa yang harus dihafalkan gitu, perpangkatan 3 gitu ya. 3 pangkat berapa, kalau masih 2, 3, 5 itu sebaiknya dihafalkan deh, karena emang sering banget muncul gitu, perpangkatan 5, 2, 3, 4 gitu, sering banget muncul. Tapi 4 itu kedua ya, nggak usah 4i. Pokoknya bilangan-bilangan prima yang masih satuan gitu, masih itu ini ya, karena udah gua jawab gitu. Nah udah ketemu kan, ini 3 pangkat 5 sama 3 pangkat 2 udah sama-sama 3 nih. Jadi permasalahannya tinggal di nilai pangkatnya gitu ya kan. Kita langsung masukkan saja 2 kali 6 12 x 2 kali 5 10 ya. Terus 5 kali 1 5, 5 kali 5 25, 5 kali 14, nah lo berapa, 70. Nah kita langsung ini kan saja ya, kita satukan atau enggak, kalau bahasa gue pindah ruas anjlot ya gitu ya. 5x kuadratnya ini tetap ini sama-sama negatif ya, nantinya pindah ruas ke sini jadi negatif. Jadi negatif 12 dikurangi 25 berapa tuh, 37 ya kan. Terus ini jadi negatif ya juga, jadi dikurangi jadi 60 ya. Kita faktorisasikan gitu. Jadi gua udah jawab ini, hasil faktorisasinya adalah x min 5 ya sama 5x min 12 gitu. Cara cepatnya bagaimana? Kita lihat angka di depan koefisien A ini kan, kalau nah gini kan, plus bx plus c begitu. Nah koefisien A ini 5, otomatis kalau kita faktorisasi itu pasti ada yang 5x gitu ya. Terus kita lihat angka belakangnya 60 ya, 60 ini berarti ini kan positif. Nah kemungkinan yang mendapatkan positif itu adalah negatif kali negatif atau enggak positif kali positif ya. Tapi berhubung ini nilainya negatif, kita lihat jadi kita ambil negatif. Nah kita faktorisasikan 60. 5 kali 12, kenapa 5 kali 12? Kita bisa cek ya,
Ini 5 kali 5 itu negatif 25x ya, kita kalikan yang begini, terus ditambah salah yang x nya kita kalikan ini, jadi ini 12x gitu, negatif 12x, jadinya berapa? Benar banget, 37x negatif. Ini udah benar ya, 37x. Kita kumpulkan untuk mencari koefisien B. Nah seperti itu, jadi urutannya ini yang pertama, ini yang kedua, baru ini yang ketiga, nyusul gitu ya. Begitu cara faktorisasinya. Kita gini kan ya, x min 5 itu lebih besar ini ya 0, atau 5x min 12 itu lebih besar dari 0. Kita tinggal gini aja, oh ternyata ketemu x itu lebih dari 5. Terus ini perpindahannya ya, kita lihat ini perpindahannya nanti akan jadi per gitu, jadi ya tandanya ini berubah jadi seperti ini, tapi terkadang itu ya rancu gitu, jadi harus dicoba dengan garis bilangan gitu. Tapi berhubung ini udah ketahuan ini negatif nanti jadi positif dan dibagi, itu jadi tandanya dibalik gitu. Jadi x kurang dari 12/5, iya kan, jawabannya di sini ya, berarti ada x kurang dari 12/5 atau x lebih dari 5 begitu ya, atau kita pakai atau. Nah jawabannya berarti yang B ya, jawabannya yang B gitu. Screenshot dulu ya biar lupa. Screenshot dulu gitu. Maaf ya, kadang-kadang gua tuh typo untuk menulis gitu, capek kerja ya bun gitu ya, maklumi gitu. Tadi udah gua revisi jawabannya gitu ya. Yuk langsung saja ke soal nomor 2. Nah di soal nomor 2 ini caranya tuh cukup panjang gitu, jadi coba dilihat pelan-pelan gitu, diperhatikan pelan-pelan gitu, karena di sini tuh jawabannya tuh banyak banget gitu kan, gabungan ini atau ini gitu ya, himpunan penyelesaiannya tuh banyak gitu. Jadi kita coba, ada kemungkinan pertama ya, kemungkinan pertama yaitu ketika pembilang itu yang atas ya, jangan lupa pembilang lebih dari sama dengan 0 dan penyebut itu hanya lebih dari 0 gitu. Ini kan informasinya enggak kurang jelas gitu ya kan, iya enggak sih itu. Jadi begitu, kemungkinan pertama pembilang lebih besar sama dengan 0, penyebutnya lebih dari 0 aja gitu, nggak ada sama dengannya. Kita tulis ya pembilangnya, x min 1, x plus 1 lebih besar sama dengan 0 ya, otomatis gitu ya. Gini kan jawabannya, tinggal faktorisasi saja dan mencarinya gitu. Agak panjang tapi gampang karena udah difaktorisasi gitu ya enggak. Jadi ini begini dan x min 2 begitu ya jadinya. Nah di sini nih sulitnya tuh di sini, kita harus cari ini himpunan penyelesaiannya. Ini min 2 ada, terus min 1 itu tepat begini, terus ada 1 gitu, ada 1, ternyata tutupan satunya begitu ya. Ini seret. Kita lihat di sini semuanya itu lebih dari. Terus kita ambil apa? Ambil yang paling besar ya, ambil yang paling besar. Lebih dari berarti kalau lebih dari kemarin udah dibicarakan, kalau lebih dari itu pergerakannya ke kanan gitu.
Jadi tinggal begini gitu ya. Himpunan penyelesaiannya HP gitu ya, X, dimana X itu lebih dari 1. Kenapa lebih dari? Karena sama dengan 1 itu masih angka yang lebih kecil dari X, lebih dari 1, paham nggak? 1 itu masih sama dengan 1, bukan lebih dari. Sedangkan yang paling besar itu adalah lebih dari. Jadi nanti ini bolong gitu himpunan penyelesaiannya gitu ya. Yang kemungkinan pertama itu adalah lebih dari. Sekarang kita ke kemungkinan kedua, yaitu kurang dari. Ini nih ribetnya ya kan, pembilang gitu, kurang dari sama dengan 0 dan penyebut lebih dari 0 gitu. Kenapa lebih dari? Kenapa nggak sama dengan? Sekali lagi gue tanya nih, karena penyebut itu nggak boleh 0. Penyebut itu nggak boleh 0 karena hasilnya bakalan tak hingga atau tidak punya solusi. Paham ya? Sampai sini. Jadi ini X min 1, X plus 1 ya kan, kurang dari sama dengan 0. Berarti ini kurang dari sama dengan 1, dari ini kurang dari sama dengan negatif 1, begitu ya. Dan yang kedua pembilangnya itu berapa? X min 1 sama X plus 2. Kurang dari, udah dibahas kurang dari. Sorry capek. X kurang dari 1 dan atau X kurang dari negatif 2, begitu. Kita gambar negatif 2 negatif 1 gitu. Jalannya kemana? Ke kiri, berarti kita ambil yang paling kiri. Nah, kita ambil yang paling kiri, yang ini berarti ya himpunan penyelesaiannya. X dimana X kurang dari negatif 2, begitu ya. Kurung kurawal ini, kurang kurawal. Jadi kemungkinan ketiga yaitu adalah persamaan akan bernilai positif. Kan kita nyari yang positif aja ya. Jika X mutlaknya tidak sama dengan 0. Itu X mutlak itu ya gimana? X mutlak ya itu ada kemungkinan positif dan negatif gitu ya. Jadi X-nya itu tidak sama dengan 0 mutlaknya ya. Jadi akan diperoleh himpunan persamaan seperti ini. X ya, dimana X dimana X itu negatif 1, X ini X mutlak tidak sama dengan 0. Yang bisa menghasilkan 0 itu hanya pembilang ya. Kenapa? Sekali lagi, penyebut tidak boleh menghasilkan 0 karena itu hasilnya akan tak hingga gitu ya kan. Jadi kita cari kemungkinan penyelesaian yang lain terhadap persamaan ini ya, yaitu dengan nilai mutlaknya gitu. Kita lihat ketika ini nilainya mutlak, apakah memiliki solusi lain? Iya, ternyata iya. Solusinya adalah ini. Ya, karena kita ambil yang pembilang saja gitu ya. Karena nilai mutlak itu ada negatif dan positif, otomatis itu akan berkisaran, kan ada negatif 1 sama 1. Akan berada di rentang ini. Himpunan penyelesaiannya seperti itu. Kurang paham? Pahamin. Banyak latihan soal. Itu adalah kunci pinter matematika. Pinter tegak tuh, bisa matematika gitu. Latihan soal gitu. Jadi kita kumpulkan himpunan penyelesaiannya ini. Oh ini, terus sama ini. Oh iya. Jadi kita lihat ada X kurang dari negatif 2. Yang mana tuh X kurang dari negatif 2 nih? Ini ya, X kurang dari negatif 2 ya enggak? Oh yang ini berarti jawabannya ini, yang D. Oke, seperti itu. Enggak pahamin gitu. Makanya banyak ya anak SMA matematika itu les privat gitu. Nggak apa-apa, sekolah itu emang sulit,
tapi nyari kerja lebih sulit. Oke. Lanjut. Tapi semangat guys, sekolah itu emang sulit, karena gue pernah sekolah itu emang sulit banget, apalagi ketika kita ikut kompetisi di sekolah tersebut. Kompetisi nggak usah ke OSN, OSK segala macam, nggak, kompetisi di kelas aja gitu. Kadang itu ada yang bikin nangis, iya nggak sih? Iya nggak sih? Ada yang bikin nangis, kayak bukan nangis masalah percintaannya. Kalau masalah percintaan sih urusan masing-masing lah ya, tapi yang biasa dialami namanya anak sekolah di kompetisinya yang bikin sulit itu adalah, ini sekali lagi tergantung lingkungan ya, kompetisinya tuh gimana gitu. Ada yang ketat banget aja, ada yang belajarnya itu sampai kepo gitu loh waktu belajar rivalnya gitu. Lo belajar berapa jam gitu? Gue belajar biasanya 4 jam. Tuh langsung rivalnya belajar 8 jam gitu. Kok bisa sih orang belajar 8 jam? Gue sih nggak bisa ya, gue maksimal ya 2-3 gitu. Gue nggak bisa, terlalu panas gitu, terlalu. Tapi kuncinya adalah cepet tanggap ya. Bukan berarti lu merasa kurang banyak latihan terus lu nggak latihan, terus menyontoh gue dengan belajar hanya 3 jam. Kan orang beda-beda ya, kadang gue tuh belajar sambil diem doang, gue belajar di otak gue tuh ada rumus fisika gitu bilang. Ada orang yang bisa belajar harus emang latihan soal banyak kali gitu, ada gitu ya usaha lah ya, usaha gitu. Kayak dan sampai di masa SMA itu menyesal gitu, menyesal di segala hal ya. Yang pertama menyesal kenapa dulu gue nggak belajar banget gitu. Ada juga yang menyesal kenapa gue dulu belajar banget gitu, ada ya, tergantung kalian gitu. Jangan sampai menyesal di dua bagian, yaitu sengsaranya. Maksud gue sengsaranya itu ketika kita belajar atau ikut pengasahan skill yang lain gitu, kayak tekun di situ dan melupakan main sama teman, itu mungkin bisa jadi penyesalan. Yang kedua bisa jadi lu kebanyakan main sama temen terus lu nggak ada asah skill, nggak ada belajar, nggak ada, kurang bukan nggak ada. Menurut gue harus imbangi sih, karena gue imbang makanya gue tidak menyesal. Langsung saja gitu ke soal nomor 3. Maaf ya ngebacot, pengen bacot soalnya. Oke. Jika grafik fungsi fx ya, ini permasalahannya. Di atas grafik fungsi ini ada kata-kata di atas nih, di atas gitu. Berarti kalau di atas itu lebih dari, kan nilai y nya ini kan nanti menghasilkan koordinat y, ini akan menghasilkan koordinat y, otomatis yf yg gitu, otomatis yf lebih besar dari yg gitu, otomatis fungsinya juga begitu gitu. Kita tulis ya jadinya seperti ini. Bentar, x lebih dari gx gitu ya. Kita tulis di sini. X kuadrat ditambah 3mx tambah 3m nih gitu. Lebih gede dari mx kuadrat plus 3x gitu. Jadi ibaratnya ini gambarnya kurva. Ini fx ya kan, di bawahnya ada gx gitu. Ini koordinat gitu deh, ini y, ini x begitu, ini 0 gitu ya, di atas lebih dari gitu ya. Langsung kita apakan, kita pindah ruas lah, kita kumpulkan gitu bersama komplotannya. Mx kuadrat terus tambah 3mx kurangi 3x tambah 3m 0 gitu. Jadi kita lihat di sini ada 1 plus m x kuadrat ya. Yang ini ada 3m min 3x plus 3m. Begitu ya. Jadi kita lihat gitu. Kita lihat berdasarkan koefisien, ini A, ini B, ini C.
Ketika A lebih dari 0 gitu kan, lebih dari cuy ya, lebih dari 0, maka bentar, ada yang salah, ini negatif ya Allah, capek, pindah ruas harus negatif. Maaf ya, mungkin gue terlalu memaksakan membuat video ini sehingga banyak typo, banyak ngoceh, banyak kesalahan gitu. Nanti koreksi saja di kolom komentar, gue iyain kalau emang salah ya. Kalau nggak salah mah jangan ya, kita nanti nggak bercanda, humor kocak. Oke. Ya berarti ini jika maka 1 min M lebih dari 0. Berarti di sini kita peroleh 1 ya, 1 lebih dari M. Nggak boleh ya kayak begitu, kita nulisnya begini, M lebih kecil dari 1 begitu ya, karena 1 itu sudah merupakan hasil atau angka, jadi nggak boleh ditulis sebelah kiri sebenarnya kalau ada himpunan penyelesaian seperti ini gitu ya, catatan gitu. Di SMA gue itu udah dimarahin, nggak di kuliah doang, udah dimarahin kayak ngapain lu nulis kayak begini, even jawabannya bener, nggak boleh ya, udah aturan. Nah ke semuanya, jika D-nya lebih dari 0, D itu kan membutuhkan semua komponennya, B kuadrat min 4AC gitu ya, diskriminan. Jadi jika maka gini, jika maka B nya berapa? 3M min 3 dikuadratkan ya. A nya berapa? A nya 1 min M. C nya berapa? 3M gitu. Kita langsung operasikan. Di sini ada 9M kuadrat min 18M. 9 kali 9 kali 2 18 ya gitu ya. Belajar cepat yuk. Enggak. Nanti ya. Jadi mungkin nanti ada masanya gue latihan soal faktorisasi gitu banyak-banyak gitu. Jadi kayak 3M min 3 kuadratkan. Itu kan basic ya, tapi kita harus cepet gitu kan. Dituntut cepat. Jadi nanti kita ada latihan soal dan tips-tipsnya itu nantinya kapan nggak tahu ya. Min 12M tambah 12M kuadrat begitu. Ini negatif jadinya positif ya kan. Kita lihat 12 tambah 9 berapa? Ada 21M kuadrat negatif 30M terus ininya 9 gitu. Kita sederhanakan, kita seratakan semua dibagi 3, berarti ini 7M kuadrat, ini 10M, ini 3. Ini gampang tinggal. Sekarang kita faktorisasikan, kita lihat 7 bilangan prima. Aduh, otomatis sudah ditulis. Untuk menghasilkan negatif 10 nggak mungkin 7 kali 3 nggak mungkin, jadi 7 sama 3 digabung, kita tulis berarti di sini 3, ini M, ini 1. Kita lihat tandanya, kita lihat ini positif ya, ini positif, tapi ini negatif gede, berarti negatif. 7 kali negatif 1 negatif 7, negatif 3 kali 1 negatif 3, negatif 3 kurangi 7 negatif 10. Cepet gitu ya. Ini lebih dari 0, berarti 7M min 3 lebih dari 0, jadinya bagaimana? M lebih dari 3/7. Ini pindah ruas kok nggak berganti. Sekali lagi ya, itu tergantung jawabannya sebenarnya ya, tergantung pilihan gandanya gitu, tapi secara normalnya begini aja nggak apa-apa gitu. Kita cek di garis bilangan ya, kita cek di garis bilangan ada M min 1 kan, M min 1 lebih dari sama dengan 0, berarti M lebih dari 1. Sekarang kita lihat ya, di sini ada peperangan antara ini dan ini ya, antara itu dan itu gitu. Jadi bagaimana
Kita lihat jawabannya. Iya kan? M lebih besar dari 3/7 tapi lebih kecil dari 1. Ini jawabannya. Kita tinggal lihat jawabannya. Itu sulit emang pertidaksamaan ya. Coba screenshot. Udah screenshot, nanti kita lanjut part 2 gitu karena sulit gitu. Nanti kita lanjut. Ada sekitar 2 latihan soal lagi gitu. Kalau sempat gue bikin videonya, kalau enggak ya nanti bikin short saja ya. Oke. Makasih, selamat belajar.